สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Yo, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini masih lanjutan film Thailand yang berjudul After Dark. Ayo kita mulai. Sekarang lanjutan dari Off dan lainnya yang masuk ke dalam gua. Misi mereka ke sana adalah untuk syuting pembuatan film. Mereka dipersilakan untuk mengenalkan diri dan alasan mengikuti acara ini. Berawal dari pria berkumis yang bernama Chai. Tujuannya hanya untuk bersenang-senang karena sedang bosan. Gadis berbaju putih menolak menyebut nama dan tujuannya karena merasa hal ini sangat pribadi, sedangkan yang satunya lagi adalah Pink. Tujuan Pink hanya karena rasa penasarannya tentang gua tersebut. Diceritakan sebelumnya, Off adalah seorang YouTuber yang hidup seorang diri dan mempunyai sebuah pemikiran bahwa para remaja terlalu mempunyai hidup yang membosankan. Karena itulah dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih memaknai hidup. Setiap saat dia akan mencari kesempatan untuk live di channelnya, dan malam itu kebetulan radio menyiarkan tentang kejadian sebuah penembakan yang memakan korban. Polisi mengupayakan pengamanan dan sang penembak belum juga tertangkap. Di lokasi kejadian sendiri terlihat masih ada seorang ibu dan anaknya yang masih bersembunyi di sebuah pojokan belakang. Si ibu kebetulan menonton live dari Off dan mencoba mengirimkan pesan tentang keberadaan mereka sekarang. Tak berapa lama terdengar suara pintu terbuka dan si anak mulai merasa ketakutan. Pria itu masuk dan berjalan dengan senjata di tangannya. Setelah pria itu masuk ke ruangan lain, sang ibu membuka ponselnya kembali dan si PA mengira orang hanya bercanda dengan mengirimkan pesan darurat tadi. Suara piring berjatuhan dan parahnya lagi, pria tadi juga sedang menonton live dari Off. Off berpesan agar sang ibu segera membalas pesannya jika memang benar sedang bersembunyi di pojokan agar dia bisa segera mengirimkan bantuan. Ini sudah pasti gawat dan tembakan pun langsung diarahkan ke dua orang malang itu. Di saat yang bersamaan ada seseorang yang mendonasikan 1000 koin untuk Off. Beberapa komentar menghujatnya yang katanya dia baru saja memberitahukan lokasi orang yang artinya bisa membahayakan nyawa orang lain. Seseorang lalu berkomentar terima kasih sudah menyelamatkanku untuk mencari mereka seorang diri. Ini sangat melelahkan. Dengan cepat berita menyiarkan bahwa ibu dan anak sudah ditemukan tewas. YouTuber lainnya langsung membahas tentang Off dan menyerukan memblok channelnya. Berbagai kecaman pun dilayangkan. Orang-orang menyerbu akun sosmednya dengan berbagai komentar negatif, tapi dia merasa senang karena dengan begitu, Off semakin terkenal. Ada sebuah pesan masuk yang adalah rekaman video tentang dirinya. Off ingin tahu siapa yang sudah memata-matainya dan menanyakan apa maunya. Orang itu mengaku fansnya dan mengirimkan web lainnya yang isinya semua foto tentang Off. Hal itu membuatnya gerah dan meminta bantuan temannya yang bernama Om. Melihat foto-fotonya, Om berpendapat foto-foto itu diambil dari sebuah kamar apartemen di seberang kamarnya. Anehnya setelah disamperin, unit itu ternyata masih kosong tidak berpenghuni, tapi jika dilihat dari angle-angle fotonya, itu seharusnya memang diambil dari tempat tersebut. Orang itu masih mengirimkan foto-foto candid Off dan karena itulah, Off mulai mencurigai semua orang yang ditemuinya. Masa iya tukang gojek ini atau mama ini? Sewaktu dia berada di minimart, ada sosok hantu yang sedang memperhatikannya. Siaran berita tentang peristiwa itu kembali diputar dan Off langsung menuduh encek-encek ini yang mungkin sudah menguntitnya. Setelah beberapa saat beradu mulut, Off merampas ponselnya dan melihat memang ada beberapa fotonya di sana, tapi sebenarnya itu cuma kamera pengawas yang menangkap beberapa fotonya saat berbelanja. Ada lagi sebuah pesan masuk dari pria asing yang bertanya kapan para staf akan datang. Di sisi lain, hantu si ibu yang tertembak itu terus berkata tolong sambil melihat ke arah Off. Tidak hanya ibu, hantu anak kecil juga menangis sambil meminta tolong. Penglihatan itu membuat Off takut dan berlari pulang. Dia lalu menyalakan komputer dan anehnya, tampilan layar depan langsung tentang gua Kalakasu. Off berpikir ini mungkin hanyalah virus dan memutuskan untuk menutup akun sosmednya agar menghentikan gangguan dari si penguntit. Untuk terakhir kalinya dia live di sosmed yang bermaksud ingin meminta maaf, tapi orang-orang langsung menyerang dan mengutuknya. Setelah beberapa kalimat, dia pamit dan mematikan video. Ada sebuah kertas yang bertuliskan lolos tergeletak di dekat meja komputer yang padahal sudah pernah disingkirkan sebelumnya. Sekali lagi kertas itu dibuang dan Off menghabiskan waktu dengan bermain game.
Sebuah notifikasi berdenting dan lagi-lagi itu foto-foto Off yang dikirimkan dari orang tak dikenal. Off tidak begitu memperdulikannya dan lanjut mencuci baju-baju kotornya. Di ruang cuci, hantu itu muncul lagi. Off yang sibuk bermain game sambil menunggu cucian didatangi seorang anak kecil yang berkata ingin bermain bersamanya karena tidak mempunyai teman. Awalnya Off mengusirnya tanpa melihat wajahnya, tapi setelah anak itu terus memaksa, Off baru menyadari bahwa anak itu adalah hantu. Dia segera kabur dan anak hantu itu pun sudah tidak terlihat kecuali mak hantunya yang masih memperhatikannya dari jauh. Off menemui Om dengan gelisah dan Om langsung menanyakan apa yang terjadi. Off pun mengiyakan dan Om berkata wajar karena channelnya sudah menyebabkan orang kehilangan nyawa. Intinya sekarang Off meminta Om untuk membantunya lepas dari para hantu. Om lalu memberikan sesuatu dengan bentuk aneh yang katanya untuk mengusir hantu. Barang itu lalu ditaruh di atas piring yang nempel dengan tembok, tapi sepertinya tidak begitu berguna dilihat dari dua hantu yang sudah berada di apartemennya. Walaupun begitu, malam itu Off aman tidur sampai keesokan harinya, tapi di teras ada bercak kaki ibu dan anak yang berupa darah. Off menganggap hal itu sepele dan membersihkannya sambil ngedumel. Penangkal pun dibuang ke tong sampah. Dia kemudian memposting foto ibu dan anak yang meninggal itu dengan disertai komen makian. Seketika postingan itu dibanjiri berbagai komen dari netizen dan mengutuknya. Tak berapa lama postingan tersebut menghilang, begitu pula dengan akunnya. Karena itu dia membuat akun baru dan menamainya Petualangan di Rumah Hantu. Di sana dia juga menulis caption yang menantang semua hantu yang ada di dunia. Mari kita lihat mereka yang menang atau aku. Tapi jujur aku merasa menang karena aku masih hidup dan mereka sudah mati. Di tempat lain ada seorang pria bernama Bot yang menawarkan krim kecantikan dengan cara membayar modelnya. Setelah kamera dimatikan, krim itu diakui sang model membuat wajahnya gatal. Sebenarnya kandungan dalam krim tersebut juga masih dalam tahap persiapan yang belum siap untuk dipasarkan. Menurut Bot tidak ada masalah karena dia sudah menjualnya lebih dari setahun. By the way, Bot ini adalah pacar dari Por yang tak lain adalah teman Pink yang juga berprofesi sebagai suster. Setelah Por pergi, Bot ditelepon Off untuk membantu penyutingan dengan bayaran yang sangat besar. Singkat cerita, malamnya mereka bertemu dan Bot baru tahu jika dia akan dikaryakan dalam hal konyol yang tak lain untuk merekam sebuah apartemen terbengkalai dengan tema horor. Awalnya Bot menolak, tapi karena tergiur bayaran besar, dia pun akhirnya berubah pikiran. Mereka berdua akhirnya masuk dan ngevlog di gedung terbengkalai dengan berbagai mitos tentang hantu. Off ngibul sambil berjalan di setiap ruangan dan donasi pun bertebaran. Parahnya lagi, dia ingin menantang para hantu dengan mulut kotornya. Bot sedikit tegang, tapi Off menganggap orang yang sudah mati itu tidak bisa melukai. Off semakin tidak terkontrol dengan semua hinaan dan tingkahnya. Bot menyuruhnya untuk berhenti tapi tidak sama sekali didengar. Dia meneruskan kalimat sampainya dan di belakangnya muncul sosok hantu. Cerita sebelumnya mereka menemukan sebuah meja yang sangat berdebu dan Off mengatakan akan memakan debu itu jika ada yang memberikan 1000 koin dan permintaan itu terkabulkan. Seseorang yang tak diketahui mendonasikan koin itu tanpa banyak permintaan. Sesosok hantu barusan lewat dan terdengar suara seperti barang jatuh. Off penasaran dan berjalan mencari arah suara tadi sambil menceritakan kejadian yang pernah terjadi di sana yang tak lain adalah orang yang mati tenggelam, baunya air yang mengalir juga anak-anak yang overdosis obat-obatan. Bahkan jejak-jejak dan barbuk penggunaan barang haram masih tersisa di sana. Ada juga kasus remaja yang tewas terjatuh dari balkon. Lagi-lagi hantu perempuan berjalan lewat di sampingnya tanpa mereka sadari, disusul oleh seorang anak kecil yang berlari dan menghilang. Soal anak kecil tadi, mereka sempat merasakan dan Bot mengira itu pastilah hanya tipuan Off semata, tapi Off berkata bukan. Mereka lalu berjalan ke tempat lain dan inilah sambungan scene tadi di mana Off menantang para hantu untuk menunjukkan diri. Donasi demi donasi terkumpul semakin banyak. Hantu perempuan itu muncul dan menghilang saat senter diarahkan. Bot dibikin syok dengan penampakan itu, tapi Off semakin bersemangat. Donasi pun membanjiri. Mereka lalu berpindah lagi yang rencananya menuju ke lantai paling atas, tapi jalan menuju ke sana diblok. Karena itulah mereka mencari jalan lain. Ada sebuah kamar dengan jimat besar yang tertempel yang konon katanya dulu ada sebuah keluarga yang mengakhiri hidup di sana.
Ceritanya keluarga itu terlibat hutang yang sangat banyak dan kepala keluarganya tidak bekerja. Karena itulah dia memutuskan untuk mengakhiri hidup seluruh keluarganya dan cerita itu membuat Off memaki sang kepala keluarga sebagai orang yang sangat bodoh. Sekilas terdengar suara dari dalam kamar itu yang seakan merespon. Off semakin memprovokasi dan menghinanya. Parahnya lagi, dia memaksa masuk ke ruangan itu dan menemukan beberapa tali yang masih tergantung. Mereka lalu berjalan keluar dan sekilas terdengar suara wanita yang meminta tolong dari dalam ruangan tadi. Sekarang mereka sudah sampai di rooftop dan Off berkata mereka akan masuk ke dalam tandon air selama 30 menit untuk merasakan sensasi di mana katanya ada seorang wanita yang tewas di salah satu tangki air. Masing-masing akan masuk ke tangki yang berbeda dan sambil menyalakan 2 kamera. Diakui Off tempat itu sangat pengap dan seorang audiens dengan nama Anonymous in the Dark menulis, "Tempat itu sempit, apakah familiar untukmu?" Pertanyaan itu sedikit aneh dan Off menanyakan maksudnya. Orang itu menjawab seperti ibu dan anak di belakang pojokan dulu. Off menyuruhnya untuk tidak menyinggung soal itu lagi dan dijawab hanya bercanda. 1000 koin langsung turun dari langit dari orang tersebut yang membuat Off tersenyum. Terdengar suara seperti barang jatuh dari luar dan Off mengkonfirmasikan hal ini dengan bot. Bot tidak merasa mendengar apapun dan di dalam tangki, Off seperti mendengar suara langkah kaki yang membuatnya takut. Tiba-tiba dia teringat akan ibu dan anak itu dan langsung naik ke atas. Dia sempat terdiam di atas sana dan bot panik memanggilnya berkali-kali. Ada hantu yang menunjukkan diri yang membuat mereka segera kabur tapi bot sama sekali tidak melihatnya. Dia hanya ikut-ikutan kabur tapi di pertengahan, bot tersandung dan disinilah dia melihat hantu sekeluarga yang mengakhiri hidup. Di depan sana ada lagi hantu lainnya yang berdiri dengan penampakan yang sangat menakutkan. Keduanya langsung lari sekencang mungkin dan masuk ke mobil. Donasi yang terkumpul semakin banyak dan setelah itu, Off pun berpamitan untuk episode horor perdananya. Ketegangan berubah menjadi kesenangan karena setidaknya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Sesampainya di apartemen, Off mengakui ada orang yang membantunya tadi yang tak lain adalah Om. Jadi intinya itu semua hanyalah rekayasa, tapi ada satu yang benar yang tak lain adalah hantu ibu dan anak yang selalu menghantuinya. Momen di saat mereka minum bersama itu sepertinya direkam oleh kamera pengintai dan hasilnya diupload oleh seseorang tanpa suara. Lagi-lagi ada seseorang yang menguntit dan membagikan foto-foto Off ke ponselnya. Off menanyakan siapa dan apa maunya. Kertas bertuliskan lolos itu ada lagi dan Off berpikir mungkin Om Lai yang sudah memungutnya dari tong sampah semalam dalam keadaan mabok. Seorang penggemarnya yang tak lain adalah Anonymous in the Dark menanyakan kabar dan menyuruhnya mengklik link yang dikirimkan kepadanya. Isi video-video itu tentang penyiksaan dan kejahatan. Orang itu berpikir mungkin Off akan tertarik tapi tentunya Off belum segila itu dan membalasnya dengan berkata tidak tertarik sama sekali. Pria itu masih bersabar dan menyuruhnya untuk memikirkan kembali juga meyakinkan Off hanya akan sedikit rasa sakit. Si gila menulis dia menyukai adegan-adegan seperti itu dan akan menyenangkan jika bisa menonton di channel Off. Tak lama ada seseorang yang men-tag Off tentang live streaming bot. Bot mencari cuan lain dengan meminta donasi dari berbagai kalangan untuk membantu para jiwa gentayangan maupun orang miskin. Melihat itu, Off tidak senang dan mendatanginya. Dia tidak setuju bot menggunakan channelnya untuk mengumpulkan uang untuk pribadi, tapi bot menjawab channel itu milik bersama sejak Off mengundangnya untuk bergabung. Menurut Off, semua yang berhubungan dengan channel harus dibicarakan dulu, tapi bot berpendapat dia mendapatkan ide ketika Off masih tidur, maka dari itu dia pun melakukannya segera. Off akhirnya mengalah asal uang itu dibagi bersama, tapi bot tidak bersedia. Terjadilah adu mulut di mana masing-masing merasa benar. Off berkata itu adalah channelnya, sedangkan bot mengklaim yang menyumbangkan koin banyak itu adalah fansnya. Terakhir, mereka memutuskan untuk melakukan next video yang akan diupload di akun masing-masing. Sepulangnya Off, dia mulai memikirkan tentang melakukan video ekstrim yang ditawarkan orang gila tadi dan bersambung. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.